Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan senantiasa baik ya. Video kali ini aku ambil di hari Sabtu sore. Jadi tepatnya ini aku mau masak gitu ya untuk makan malam. Tapi sebelum masak, aku ini lagi goreng kerupuk opak. Jadi tuh waktu itu suamiku bawa ini ya dari pulang kerja, katanya beli di pasar gitu. Beli berapa gitu, seperempat atau setengah, terus ini tinggal setengahnya gitu, aku goreng tinggal sedikit sih, tapi nggak apa-apa ya buat cemilan biasanya karena malam minggu gitu kan. Terus nanti untuk makan malamnya aku mau masak ayam geprek, tapi yang dibikin chicken popcorn gitu ya, ayam popcorn kotak dadu gitu, dipotong-potong kotak ayamnya jadi nggak ada tulangnya, sama bikin sambal sambal telenjeng gitu ya, sambal mentah, sambal bawang. Udah, sama lalapan labu rebus karena tinggal sisa-sisa bahan terakhir gitu di kulkas. Nah ini ayamnya udah aku kasih bumbu seperti biasa ya, kayak bumbu aku bikin ayam crispy. Dan sembari aku aktivitas rumah tangga, aku juga mau share tentang 5 langkah sederhana menerapkan hidup minimalis dalam sehari-hari. Biar nggak boring gitu ya teman-teman, jadi aku sambil aktivitas sambil sharing juga. Nah, apa aja sih yang bisa kita lakukan di kegiatan sehari-hari kita yang bisa kita aplikasikan dalam penerapan hidup minimalis? Yang pertama adalah miliki secukupnya. Banyak memiliki barang itu sebenarnya tidak ada dampak lebih atau benefit baik kecuali penumpukan yang menyebabkan meningkatnya rasa stres, lalu membuat kita semakin lama mengambil keputusan untuk memakai sesuatu, jadi lebih lama memutuskan pilihan gitu kan. Terus juga lebih sulit dalam kegiatan beres-beres karena ngerasanya nggak selesai-selesai gitu, nggak rapih-rapih. By the way teman-teman, ini sambal gepreknya aku jadi pakainya itu cabai rawit merah, ada 7 atau 9 cabai gitu ya, tambah 1 butir bawang putih yang kecil aja, tambah garam sama micin, kaldu jamur, terus nanti ini disiram sama minyak panas ya. Kebetulan kan lagi goreng ayam, jadi minyaknya lagi panas-panasnya nih, jadi aku siramin aja kayak gini. Udah. Penerapan yang kedua adalah memakai barang sampai habis. Orang-orang yang menganut gaya hidup minimalis biasanya memaksimalkan pemakaian barang tersebut ya, atau memaksimalkan pemakaian fungsi dari barang yang mereka miliki dengan tujuan supaya tidak mubazir, jadi lebih hemat juga kan. Hidup lebih mindful, penuh kesadaran penuh gitu. Apa-apa yang kita pakai itu harus dipakai sampai habis, harus dimakan sampai habis. Makanya biasanya tuh orang-orang minimalis lebih mengutamakan kualitas ya. Mereka tuh sangat jeli dalam pemilihan barang karena mereka tahu barang yang mereka pakai itu harus sampai habis, anti mubazir. Makanya di sini orang-orang minimalis juga lebih mengutamakan barang yang berkualitas karena mereka tuh nggak mau coba-coba gitu kan. Nah ini tuh untuk kebutuhan seratnya. Kali ini aku mau rebus labu siam aja. Jadi ini udah aku cuci ya teman-teman, cuman gak ke-record. Ini aku rebus sampai empuk gitu ya. Rasanya manis, aku tambahin garam sedikit. Nah ini dia teman-teman untuk menu makan malam kami, sederhana ya, tapi ini udah menggugah selera banget. Nah ini tuh udah ada keesokan harinya ya, pada hari Minggu. Jadi hari ini tuh suami aku berangkat ke pabrik cuma sebentar gitu ya. Cuma store barang gitu. Tadi aku tawarin buat sarapan dulu, katanya nanti aja karena kan paling cuma 1 jam atau 2 jam gitu paling lama. Jadi ya udah deh, aku beberes dulu. Lanjut ya, penerapan yang ketiga adalah memakai barang sampai rusak. Barang-barang yang mereka gunakan biasanya dimaksimalkan kegunaannya. Memakai barang sampai rusak baru ganti yang baru. Jadi lebih hemat, lebih mensyukuri juga apa yang ada. Nah teman-teman, by the way tadi tuh aku masak ini ya karena cuma ada sisaan ini terakhir kecipir, jadi aku rebus, terus aku bikin bumbu kacang atau sambal pecel, terus goreng bakwan sama balado bakso. Udah gitu aja karena memang itu stokan terakhir tuh, benar-benar udah nggak ada bahan lagi di kulkas. Ada daun melinjo tapi nanti deh mungkin sore gitu ya.
dibikin lodeh. Nah ini by the way teman-teman, suami aku udah pulang, terus itu di kresek itu dia bawa es kelapa muda, jadi lagi mandi gitu. Nah penerapan poin yang ketiga adalah biasanya tuh barang-barang yang memang kita gunakan, bukan yang kita konsumsi ya, kayak misalnya nih HP, terus juga kendaraan, alat elektronik yang ada di rumah. Jadi itu orang-orang yang menganut gaya hidup minimalis biasanya itu memang nggak kemakan tren gitu ya. Mereka cenderung pemilih sekali nih dalam membeli barang-barang yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena biar nggak bolak-balik ganti gitu ya. Mereka nggak termakan tren murah juga, karena fungsi. Kalau bisa memaksimalkan fungsi terus harganya murah, itu bagus ya. Dan orang-orang hidup minimalis juga biasanya cenderung frugal living nih. Mereka akan sangat detail dalam membeli suatu barang yang mereka ingin beli dengan melakukan riset fitur-fiturnya ini, kegunaan maksimalnya, kelebihannya apa aja nih. Mereka itu juga nggak termakan sama barang-barang yang branded. Yang penting itu kualitasnya bagus. Penerapan yang keempat adalah tidak kemakan tren. Nah ini menyambung ya dari penjabaran yang udah aku sampaikan. Jadi tidak adanya lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup. Jadi mereka tuh nggak akan kepengen ketika teman-temannya atau lingkungan sekitar itu membeli barang-barang kekinian, terus mereka mikir kalau mereka itu belum butuh, ya nggak akan beli kecuali memang butuh. Nah mereka juga tidak mudah tergoda dengan barang-barang yang harganya mahal namun sifatnya konsumtif. Ya seperti barang-barang elektronik yang kekinian, mereka cenderung akan berpikir bahwa membeli yang lebih murah tapi itu fiturnya sama, tapi itu kegunaan dan fungsinya itu sama. Yang penting kan fungsinya sama gitu ya. Urusan tren, urusan merek itu biasanya nomor kesekian, kecuali memang ada nilai plus dari barang yang memang lagi kekinian tersebut. Misalnya nih, kalau masih memang kemampuannya untuk bisa membeli HP Android, nggak akan memaksakan untuk misal nih membeli HP yang harganya lumayan tinggi gitu kan, kecuali memang untuk penunjang pekerjaan yang memang hasilnya itu tinggi sekali atau memang sudah ada budgetnya. Penerapan yang kelima adalah mereka lebih suka cenderung membeli barang-barang yang berkualitas ketimbang barang-barang yang kuantitas gitu ya. Artinya barang-barang yang memang kualitasnya bagus, bahannya bagus, fungsinya bagus, karena untuk supaya pemakaiannya itu dalam jangka waktu yang lama atau lebih panjang. Jadi mereka sangat-sangat tidak tergoda sama sekali dengan barang-barang murah yang kualitasnya itu rendah. Aku mau spill masakan aku hari ini ya. Bakso balado, nasi pecel lengkap pakai bakwan, sama minumnya es kelapa. Ini dibeliin suami tadi ya pulang kerja. Segar banget. Nah, apalagi dengan barang-barang yang imitasi, karena bagi mereka itu mereka nggak butuh barang yang banyak. Yang mereka butuhkan adalah secukupnya barang namun berkualitas. Artinya yang memang pemakaiannya itu awet tahan lama. Karena semurah-murahnya barang yang memiliki kualitas rendah akan membuat kita itu tetap boros, karena lebih sering berganti atau lebih sering membeli kembali barang-barang yang kita miliki karena cepat rusak gitu ya. Beda kalau kita tuh mengutamakan kualitas, biasanya tuh pemakaiannya tahan lama. Makanya untuk pergantian barang barunya pun jauh lebih lama gitu. Akhirnya tuh budget yang kita miliki juga jauh lebih hemat. Karena biasanya orang-orang yang menganut gaya hidup minimalis itu sangat terplanning ya. Mereka juga sering kali membuat budgeting, menganggarkan budget-budget untuk kepentingan emergensi, ataupun sangat prepare untuk menyiapkan dana-dana, baik untuk dana darurat, dana untuk pergantian barang-barang yang mereka miliki, itu udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, seperti dana emergensi gitu ya. Jadi sewaktu-waktu butuh bisa digunakan. Tapi kalau mereka hanya menginginkan kuantitas dari suatu barang, akan cepat sekali pergantian barang baru. Akhirnya mereka juga lebih sering mengeluarkan budget ya untuk pembelian barang-barang tersebut. Belum lagi memikirkan sampah-sampah dari barang-barang yang cepat rusak tersebut, mau dikemanain gitu kan.
kan. Nah, by the way teman-teman, ini tuh suami aku udah selesai mandi, jadi lagi makan menu yang tadi aku bikin ya. Biasanya hari Minggu tuh kita kayak gini, kalaupun keluar paling melipir tipis-tipis gitu kan, yang deket-deket aja karena pengen hari Minggunya itu istirahat. Nah, kebetulan aku tuh di sini udah makan duluan gitu karena tadi tuh kelamaan gitu nunggu suami. Jadi ya udah deh, aku nemenin makan aja sambil minum es kelapa muda. Ini seger banget di tengah cuacanya yang lagi panas banget ya akhir-akhir ini, haredang gitu. Gimana nih di daerah teman-teman sendiri? Sumuk nggak, gerah nggak, panas nggak? Kalau di tempat aku tuh gerah banget nih, panas banget, bahkan sampai malam juga, terus jadi banyak nyamuk kan akhirnya. Nah, teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini menyapa teman-teman di hari Minggu pagi. Semoga video aku ini bisa menemani hari Minggu teman-teman yang lagi berada di rumah dan memberikan semangat serta mudah-mudahan bermanfaat. Nah, aku mohon maaf juga ya kalau ada kesalahan kata maupun perbuatan yang ada di video ini. Insya Allah kita ketemu di next video. Assalamualaikum. Bye.